Halo semuanya, saya Ulfa. Dalam video ini akan dibahas mengenai data understanding, tahap awal dalam desain eksperimen. Dalam modul desain eksperimen terdapat 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah data understanding, kemudian eksperimen design. Di dalamnya nanti kita akan membahas skenario dan skema eksperimen, lalu dilanjutkan dengan handling imbalance dataset. Sekarang kita akan membahas terlebih dahulu mengenai data understanding. Tujuan dari data understanding adalah untuk memahami isi dari data, menilai kualitas dari data, dan menemukan wawasan awal yang bisa kita temukan dari data. Terdapat 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita deskripsikan dulu data secara eksplisit yang terlihat ya. Kemudian kita analisis kualitas dari data tersebut. Lalu kita juga bisa melakukan eksplorasi lebih lanjut terhadap data. Pertama, kita akan mulai dulu dengan describing data. Dataset bisa diartikan sebagai kumpulan dari himpunan informasi. Himpunan informasi tersebut bisa saling berhubungan atau bergantung atau tidak, yang dimanipulasi sebagai sebuah unit tunggal oleh komputer. Jadi satu dataset, sebuah unit tunggal yang mungkin nanti terdiri atas beberapa entitas. Nah, biasanya kita akan memiliki kumpulan kolom dan baris, di mana kolom menyatakan atribut atau fitur atau dimensi, jadi karakteristik dari objek yang sedang kita bicarakan, sedangkan baris merepresentasikan sebuah objek. Bisa juga disebut sebagai sampel, example, instant, data point, atau tuple. Ya, jadi sebuah baris itu adalah sebuah entitas. Banyak cara untuk mendeskripsikan data. Tapi biasanya deskripsi itu umumnya itu fokus pada kuantitas dan kualitas data. Jadi karakteristik kuncinya adalah kita bisa menentukan ukuran dari dataset, yaitu menunjukkan banyaknya baris dan kolom. Kemudian properti yang tampak dari dataset, misalnya tipe atributnya, rentang nilainya kalau berupa numerik, atau nilai yang mungkin jika berupa kategori, dan kita bisa memahami makna dari setiap atribut dan nilainya. Apakah mungkin ada nama atau nilai yang tidak jelas, bisa kita tentukan. Selain itu, kita juga bisa mendeskripsikan dataset dari statistiknya, statistik dasar yang nanti bisa kita terapkan pada dataset tersebut. Berikut ini adalah contoh data yang terstruktur. Di sini kita bisa melihat banyaknya baris atau banyaknya objek atau entitas. Kemudian kita juga bisa melihat banyaknya atribut atau kolom dalam dataset. Kemudian kita bisa mengetahui tasknya. Apakah yang harus dilakukan oleh dataset tersebut, yaitu untuk melakukan prediksi harga. Jadi dia tasknya adalah regresi. Di situ juga sudah disebutkan tipe-tipe atributnya, ada yang kategorikal, integer, maupun real. Dalam informasi dataset tersebut juga sudah dijelaskan mengenai tipe dari setiap atribut yang ada. Jadi dari 26 atribut yang tersedia untuk dataset automobil, hitam itu menyatakan tipe yang integer atau ordinal ya. Jadi kumpulan nilai. Sedangkan yang biru itu adalah kategorikal. Jadi ada jenisnya, misalnya tipe bahan bakarnya diesel atau gas. Kemudian yang numeriknya itu yang berwarna hijau. Jadi ada rentang nilainya. Dari nilai berapa hingga nilai berapa. Nah, selain penjelasan mengenai atribut, yaitu tipe dan nilai yang mungkin untuk setiap jenis atribut, maka isi dari dataset tersebut juga diberikan dalam bentuk comma separated value, di mana setiap barisnya ini akan mengandung informasi dari sebuah entitas. Untuk contoh dataset yang tidak terstruktur, maka kita tidak memiliki informasi mengenai karakteristik dari setiap atributnya. Jadi untuk banyaknya instance, itu kita tetap punya informasi ya, banyaknya baris. Kemudian banyaknya atribut, kita juga tetap punya informasinya.
dan task yang harus dilakukan oleh dataset tersebut. Di sini prediksi atau klasifikasi ya, spam atau bukan. Namun karakteristik untuk setiap atributnya itu yang tidak tersedia untuk dataset yang tidak terstruktur. Nah, karena kita tidak memiliki informasi mengenai tipe atribut maupun rentang nilai yang mungkin untuk setiap atributnya, maka kita lihat langsung isi dari datasetnya. Terdapat 5 atribut, yaitu ID dari pemberi komentar, kemudian namanya, tanggal memberikan komentar, isi komentarnya, dan dia termasuk spam atau bukan. Jadi tetap ya ada 5 atribut yang dipisahkan oleh koma, disimpan dalam koma separated value. Jadi setiap barisnya akan memiliki informasi terhadap 5 atribut ini. Setelah kita mendapatkan deskripsi dari dataset yang akan kita proses, tahap berikutnya adalah melakukan verifikasi terhadap kualitas datanya dengan melakukan analisis data. Kualitas data itu sangat penting dalam data science karena kita tahu data nanti akan digunakan untuk mendapatkan informasi atau wawasan terkait data tersebut. Nah, dari wawasan yang nanti bisa diperoleh, pola yang bisa diambil, maka itu akan menentukan aksinya. Nah, oleh karena itu, kalau kualitas datanya buruk, maka kualitas dari proses miningnya pun nanti hasilnya juga akan buruk. Analisis terhadap data ini nanti tujuannya untuk meningkatkan kualitas dari data yang akan digunakan. Nah, dia nanti bisa menentukan bagaimana data sebaiknya dipreproses supaya kualitas dari datanya nanti bisa meningkat, yang dalam konsekuensinya nanti juga hasil proses miningnya pun nanti juga akan lebih baik. Kemudian bisa meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam proses miningnya. Nah, masalah yang umum dalam data science itu adalah noisy ya. Data kotor, kemudian ada yang nilai yang hilang mungkin, tidak konsisten, atau malah terjadi duplikasi data. Nah, masalah yang lain adalah imbalance dataset. Khusus untuk imbalance dataset nanti akan dibahas tersendiri dalam video yang terpisah. Kemudian masalah yang lain adalah adanya outliers, nilai ekstrim, yang dianggap jauh dari nilai yang seharusnya, gitu ya. Jaraknya jauh dari nilai-nilai yang lain. Dalam video ini kita akan membahas 3 hal ya, bagaimana mengidentifikasi noise atau data yang tidak konsisten, kemudian identifikasi nilai yang hilang, lalu kita mengidentifikasikan outliers yang mungkin ada dalam dataset yang kita miliki. Noisy data atau data yang kotor itu bisa berada di level kelas, yang artinya terdapat instance yang labelnya salah atau kontradiktori dari instance yang lain. Jadi nilai fiturnya sama persis, tapi labelnya jauh berbeda. Bisa juga berada pada level atributnya. Mungkin ini kesalahan pada saat melakukan entry, atau ternyata dia melewati batasan nilai yang seharusnya diberikan. Sebagai contoh, kita misalnya memiliki data seperti ini. Nah, kemudian kita bisa melihat bahwa pada instance pertama dan instance kedua itu terdapat class noise. Jadi atribut 1 dan atribut 2 nilainya sama persis, tapi ternyata kelasnya kontradiksi, yang satu positif, yang satu negatif. Nah, bagaimana seharusnya? Kita harus menanyakan kepada pakar atau kita periksa lagi dari data mentahnya, mungkin ada kesalahan input. Yang berikutnya adalah instance yang keempat. Mungkin di situ terjadi kesalahan dalam memberikan label. Seharusnya positif, tapi diberikan label negatif. Dan mungkin juga kesalahan pada saat mengentry datanya. Misalnya atribut 1 itu batas nilainya adalah 1. Nah, sedangkan di sini dia melakukan input 1,02, jadi lebih dari 1. Nah, ini adalah contoh noisy data, baik di level kelas maupun di level atribut. Kita lihat lagi contoh noisy data pada dataset yang tampak pada layar. Pada instance ketiga dan instance kelima,
nilai atribut A1 hingga A4 itu sama persis, namun kelasnya berbeda. Nah, ini berarti ada kesalahan di level kelasnya. Contoh berikutnya, kita memiliki data sebagai berikut. Nah, kita tahu untuk atribut region itu hanya ada 4 kemungkinan nilai arah mata angin itu ya. East, South, West, dan North. Nah, ternyata pada baris kelima dengan baris yang ke-11 itu regionnya salah input. Ya, salah ketik di sana. Nah, ini harus diperbaiki karena artinya nilai region pada baris kelima dan 11 itu tidak sesuai dengan rentang nilai yang seharusnya ada untuk atribut tersebut. Persoalan berikutnya dalam dataset adalah data yang tidak konsisten. Jadi dia mengandung perbedaan pada nama atau kodenya, atau bisa juga terjadi perbedaan nilai karena adanya records atau entitas yang berasal dari sumber yang berbeda, namun ketika diintegrasikan ternyata memiliki nilai yang berbeda, yang seharusnya sama. Contohnya di sini, untuk umur, dia sama-sama lahir pada tanggal dan tahun yang sama. Tapi di atribut umurnya terjadi perbedaan. Ada yang menganggapnya mungkin dibulatkan ke bawah, ada yang kemudian mungkin dibulatkan ke atas. Dan yang harus dihindari. Contoh data yang tidak konsisten lainnya adalah untuk ID yang sama, ternyata nilai GPA-nya berbeda. Nah, ini mungkin ketika dari sumber yang berbeda, yang satunya mungkin melibatkan nilai T, SKS-nya yang dihitung untuk melakukan pembagi berbeda, bisa jadi mengakibatkan nilai GPA-nya yang berbeda. Nah, contoh yang lain, ini adalah rating untuk sesuatu item gitu ya. Ada yang menggunakan rating A, B, C, ada yang menggunakan rating 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Nah, ini yang juga harus dihindari. Ketika ada perbedaan kode seperti ini, maka dari berbagai sumber mungkin ya, maka harus dilakukan penyamaan dulu supaya ketika memproses datasetnya tidak terjadi kesalahan. Persoalan berikutnya dalam dataset adalah nilai yang hilang atau tidak ada gitu ya. Contohnya dalam tabel yang terlihat pada layar, dalam atribut umur ada ID ke-6 yang tidak ada nilainya. Kemudian untuk atribut cabin ternyata banyak juga yang kosong. Nah, ini nanti bisa bermasalah ketika kita melakukan pemodelan dengan menggunakan nilai yang tidak ada seperti ini. Nah, untuk yang contohnya decision tree learning gitu ada beberapa penanganan ya yang kemudian bisa Anda lakukan. Apakah kemudian mengisinya dengan nilai yang paling banyak muncul, atau kemudian diabaikan, atau justru diberi nilai khusus untuk nilai yang kosong. Nah, bagaimana penanganannya itu harus disesuaikan dengan karakteristik data atau atribut tersebut. Apakah mungkin untuk diberi nilai khusus, ataukah bisa diberikan dengan nilai tertentu, ataukah diabaikan instansnya, dan seterusnya. Jadi harus dilihat penanganannya. Persoalan lain yang perlu diidentifikasi dalam dataset adalah outliers. Untuk mengidentifikasi outliers ini kita lihat dari sebuah atribut ya. Yang biasanya digunakan untuk mengidentifikasi outliers adalah interquartile range, yaitu nilai kuartil 3 dikurangi nilai kuartil 1. Suatu nilai dalam suatu atribut dinyatakan outlier bawah ketika nilainya lebih kecil daripada kuartil 1 dikurangi 1,5 kali IQR. Sedangkan suatu nilai dinyatakan outlier atas ketika nilainya lebih besar daripada kuartil yang ketiga ditambah 1,5 kali IQR. Kuartil 1 dan kuartil 3 itu adalah nilai per 4 gitu ya. Kalau median itu nilai tengah, Q1 itu adalah per 4 bawah, Q3 itu per 4 atas. Mari kita lihat dari contoh berikut ini. Misalnya kita punya 19 data. Dalam sebuah atribut nilainya adalah sebagai berikut. Nah, nilai median itu adalah nilai yang tengah. Berarti setelah kita urutkan,
untuk 19 data ini kita dapatkan nilai tengahnya adalah yang 23, ya, nilai ke-10. Kemudian untuk nilai kuartil 1, nilai Q1-nya itu adalah perempat yang awal, berarti nilai yang ke-5, yaitu 19. Sedangkan untuk nilai Q3-nya itu adalah kuartil perempat yang atas, berarti nilai yang ke 24. Ya. Nilai yang 24 ini adalah Q3-nya. Nah, dari sana kita bisa menentukan batas untuk outlier bawah dan outlier atas. Nilai IQR-nya itu adalah Q3 dikurangi Q1, jadi nilainya adalah 5. Maka batas untuk outlier bawah itu adalah 19 dikurangi 7,5, 1,5 kali 5. Jadi nilai batas bawahnya adalah 11,5. Artinya, nilai yang lebih kecil daripada batas bawah ini itu bisa dianggap sebagai outlier bawah. Sedangkan untuk batas atasnya itu adalah nilai Q3 24 ditambah dengan 1,5 kali 5. Jadi nilainya adalah 31,5. Sehingga nilai-nilai yang berada lebih besar daripada 31,5 itu bisa dianggap sebagai outlier atas. Nah, untuk 19 data yang kita miliki, maka outlier bawahnya itu adalah nilai 5, 7, dan 10 karena lebih kecil daripada 11,5. Sedangkan untuk outlier atasnya tidak ada. Tidak ada outlier atas untuk 19 data yang kita miliki. Nah, tahapan terakhir untuk memahami dataset yang kita miliki setelah melakukan deskripsinya, kemudian melihat kualitas datanya, kita juga bisa melakukan eksplorasi terhadap data yang ada. Dalam melakukan eksplorasi terhadap data, kita bisa memanfaatkan perangkat lunak terkait statistik ataupun visualisasi data. Nah, dari sana kita bisa mendapatkan grafik-grafik dasar untuk mungkin melihat nilai modusnya atau mungkin rata-ratanya dari data yang kita miliki. Kita juga bisa mengidentifikasi adanya korelasi antar atribut misalnya, atau malah bisa menemukan dataset kita yang imbalance, apakah seimbang atau tidak seimbang. Dan hal-hal lain yang mungkin bisa kita dapatkan dari perangkat lunak yang sudah ada. Dengan eksplorasi ini kita berharap untuk bisa lebih memahami dataset yang kita miliki dan mungkin secara visual kita malah bisa menentukan adanya anomali atau keterhubungan antara atribut yang ada pada dataset yang kita miliki karena mungkin saja dia tidak terdeteksi sebelumnya. Nah, nanti khusus untuk imbalance dataset akan ada video khusus yang membahas bagaimana penanganannya. Jadi, dari 3 hal tadi, mendeskripsikan data yang ada, kemudian menganalisis kualitas dari data yang kita miliki, dan melakukan eksplorasi lebih lanjut, kita akan lebih memahami data yang kita miliki, dan itu nanti akan berguna dalam pembentukan model selanjutnya. Demikianlah video mengenai data understanding. Selamat belajar!